Halo. Halo. Ya, itu enggak usah. Ya. PNS sesuai dengan alat bukti berdasarkan surat keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor gitu. Gitu ya. Sudah itu ada surat keputusan berdasarkan surat keputusan Wali Kota nomor ya dengan golongan dengan mendapatkan gaji per bulan. Gaji dan tunjangan ya. Dia kan gaji dan tunjangan toh. Gaji dan tunjangan lainnya per bulan. Dengan terbitnya objek sengketa, maka dengan terbitnya objek sengketa, maka gaji dan tunjangan yang diterima oleh penggugat, apa nggak disebutkan untuk ininya pemindahan yang ke Bantul itu dengan SK pemindahannya itu? Boleh. Kalau mau lengkap lebih bagus lagi. Ini kan kita singkat-singkat saja. Tapi kalau mau lengkap lebih bagus karena kan dia kan nanti jadi pertanyaan maksudnya. Kenapa ada wali kota Jogja kok yang memecat Bantul gitu kan? Betul. Maksud saudara kan mau runtut ya. Kalau mau runtut karena saya nggak pegang soalnya, jadi nanti diruntutkan nggak apa-apa. Jadi dengan golongan ini yang kemudian pindah ke Bupati Bantul dan sebagainya gitu ya, pindah ke dengan semuanya mendapat, yang penting dia tunjukkan mendapatkan gaji dan tunjangan. Dengan terbitnya objek sengketa, maka tunjangan yang diterima oleh pihak penggugat itu menjadi hilang kan? Oleh pihak penggugat. Ya. Menjadi tidak ada. Ya, tidak diterima lagi. Dengan terbitnya objek sengketa, maka tunjangan tidak diterima lagi oleh pihak penggugat. Bisa juga begitu. Ya. Pokoknya istilahnya itu kata-kata aja, bermain di kata-kata bagaimana. Intinya menunjukkan bahwa ada kerugian di situ yang diderita oleh si penggugat. Ya. Tidak diterima lagi. Ya. Sehingga penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut. Ini singkat-singkat saja ya. Penggugat, Mas. Penggugat merasa dirugikan, bukan tergugat. Nanti itu selera ya, selera untuk mau bermain kata-kata di sini di gugatan itu. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa mengatakan di dalam gugatan itu menyebutkan hal-hal yang bisa meyakinkan majelis hakim. Wah, mau dengan membaca gugatan saudara, majelis hakim langsung tercengang-cengang, terbengong. Wah, luar biasa ini gugatan. Bagaimana caranya gugatan itu bisa menggiring opini, ya, menggiring opini hakim ini loh, menggiring pendapat hakim. Itu seni. Cara kalian menyampaikan di dalam gugatan itu. Kalau gugatannya datar-datar saja, itu kadang-kadang baca aja males kita. Nah, tapi kalau misalnya gugatannya itu kalian bikin sebagus mungkin meyakinkan majelis hakim, wah ini memang harus dibuktikan nih. Ini harus memang kita ajukan yang kayak gini. Nah, ini kita akan terus membaca gugatan itu sambil kita bermusyawarah majelis. Itu nanti kita gali terus ya, di persidangan pun akan kita gali. Tapi kalau datar-datar itu biasanya kita males juga baca gugatannya kalau terlalu ini ya, terlalu formal. Tapi bikinlah yang bagus, yang enak, kalimat yang bisa dibaca dengan enak ya, diterima tidak diterima lagi sehingga penggugat merasa dirugikan. Nah, ya. Sebagaimana pasal 53 ayat 1. Sebagaimana pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peratun.
Undang-Undang Peraturan. Kalau harusnya lengkap ya, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena dia dirubahnya di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Perubahan pertama dia. Undang-Undang Nomor ya, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ya, tentang apa? Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pihak yang dituju ini hapus aja sampai ke bawah itu. Nanti dibenerin ya pengetikannya. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 85 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Harus lengkap itu, dilengkapin. Ya, nanti kalau kata-katanya di dalam ini monggo. Kalau tadi siapa tadi yang memberi ini bagaimana kalau disebutkan yang kepindahan ke Bantul, silahkan. Supaya jangan menimbulkan pertanyaan kenapa dia diangkat di Jogja tapi dipecatnya di Bantul, kan gitu. Terus nanti menyangkut juga kewenangan mengadili. Kalau di Petun kan tidak masalah, mau di Jogja, mau di Bantul, mau di mana masih wilayah Yogyakarta, karena PT UN adanya di provinsi. Jadi provinsi membawahi berapa? 5 kabupaten, 1 kota ya. Ya itu ya yang membawahi masih di Petun Yogyakarta. Ya, tidak masalah kalau di Petun Yogyakarta. Kalau di beda Petun, nah itu nanti kita kewenangan relatif. Kalau ini kan mau di Jogja, mau di Bantul, sama-sama di Petun Yogyakarta. Ya, tetapi kalau mau runtut lebih bagus lagi, sebutkanlah panjang, mulai dia kenapa pindah ke Bantul dan sebagainya bisa disebutkan. Nah, lanjut ke posita dan alasan gugatan. Poin 4-nya itu ya, 4 Romawi itu posita dan alasan gugatan itu terhapus itu Masnya itu. Coba dibacakan Mas Syarifudin lagi. Posita dan alasan gugatannya. Kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 2020, penggugat telah menerima surat keputusan Bupati Bantul nomor 736 tahun 2019. Tanggal 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Muhammad Fadli. Tentang pemecatan secara tidak hormat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh tergugat sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa gugatan sampai di sini dulu. Kenapa masih ada pasal 55 disebutkan padahal sudah ada tenggang waktu di atas? Jadi tidak perlu lagi di dalam posita alasan gugatan karena kan kita sudah ada membicarakan pasal 55 di atas. Ya. Jadi tanda tangani oleh tergugat ini ngapain? Tentang pemecatan secara tidak hormat ini maksudnya untuk apa nih? Ini sesuai dengan SK sampai di bupatinya. sini aja, sampai di tergugat ini yang sesuai pasal 55 dihapus sesuai dengan pasal 55 tahun 2005 sampai 90 hari sampai di tersebut ini dihapus. Halo Mas? Ya. Ya, Bu. Itu dihapus semua sampai di tersebut. Sesuai dengannya juga yang di atas ini.
yang sampai ditergugat aja titik. Oleh ditandatangani, diterbitkan dan ditandatangani oleh tergugat titik. Ya, itu hapus. Itu hapus. Nah. Penggugat telah bekerja, itu tata. Sesuai dengannya dihapus ini. Sesuai dengannya ini dihapus. Ini apa, Mak? Sesuai dengan apa ini? Ya, itu tidak ada hubungannya ya, situ sampai situ. Nah, naikkan. Penggugat telah bekerja sebagai PNS di lingkungan. D-nya double. D-nya double itu. Di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dan pemerintah Kabupaten Bantul selama kurang lebih 14 tahun lamanya. Oke. Tanpa pemberitaan terlebih dahulu, pada tanggal 7 Januari penggugat menerima surat keputusan ya, saat lamanya. Tanpa pemberitaan terlalu pada tanggal 7 Januari penggugat menerima surat keputusan tentang pemecatan secara tidak hormat. Padahal saat Fadli ditahan mulai tingkat penyidikan hingga proses persidangan, Fadli tidak pernah diberhentikan sementara oleh Wali Kota Jogja. Sebelumnya penggugat telah mengajukan permohonan pindah tugas ke pemerintah Kabupaten berdasarkan keputusan yang mana pada tanggal 17 Januari 2020 Fadli diterima terus Mas sorry. Yuk, terus coba dibaca Mas, sebentar saya belum kecil jadi naik sedikit, coba dibaca. Ini penggugat telah mengajukan permohonan pindah tugas ke pemerintah Kabupaten berdasarkan keputusan Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tentang pemindahan pegawai pemerintah Kota Jogja yang mana pada tanggal 17 Fadli ditempatkan tugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dengan jabatan pelaksana dan setelah melanggar maksudnya Anda ini bagaimana? Coba dijelaskan dulu di positanya ini gimana? Maksudnya gimana ini? Coba. Ya Ibu, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Bantul itu melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Melanggarnya di mana? Dengan terbitnya SK pemecatan Saudara Fadli, Bu. Iya. Menurut Anda itu tidak tepat karena apa? Karena Saudara Fadli pada saat tidak ada pemecatan sementara oleh Wali Kota Jogja, Bu. Kemudian setelah dia keluar dari tahanan, Saudara Fadli mengajukan pindah ke Bantul. Halo? 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 Mas? Hai? Halo? Ya, halo Ibu. Gimana? Ya, setelah Saudara Fadli bekerja di Bantul, kemudian keluarlah SK Bupati Bantul yang terkait dengan pemecatan secara tidak hormat, Ibu. Sehingga pernyataan di atas, pernyataan Bupati Bantul itu telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena melanggar asas proporsionalitas serta melanggar asas profesionalitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Oh, jadi menurut Anda begitu ya? Dia sudah dipindahkan ke Bantul, tiba-tiba dia pindah ke Bantul, tiba-tiba kok sudah ada pemecatan, padahal sebelumnya juga dia tidak pernah diberhentikan sementara walaupun kasusnya diproses secara pidana gitu ya? Begitu ya? Halo? Ya, Bu. Ya, oke. Ini pendapat saudara.
monggo itu kreatif, tapi begini, dia pindah ke Bantul itu karena permohonan ya, karena Iya. permohonan Permohonan. ya, karena permohonan Dia dia sendiri. ya permohonan pindah sendiri. Jadi dari awal dia tidak pernah dikenai sanksi, ya benar Iya. ya. Betul, Ibu. Tapi ada putusan pidana, ya tipikor. Ya, betul, Ibu. Nah, tindak pidana Ya, Bu. korupsi. Tahu-tahu si bupati menerbitkan SK pemecatan yang menurut Anda itu tidak profesional, ya, melanggar asas Ya, Bu. profesionalitas. Personal. Karena apa dia harusnya Anda lebih jelas kalau telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik karena melanggar asas profesionalitas. Kenapa dia melanggar asas profesionalitas? Jelaskan dulu di situ. Jadi disebutkan di sini, mungkin menurut Anda apa? Misalnya gini, karena melanggar asas profesionalitas, ya, proporsionalitas serta melanggar Profesionalisme. profesional, ya, dengan Profesionalitas. proporsional, ya. Jadi ada dua asas menurut Anda. Jadi jelaskan dulu melanggar proporsionalnya apa, kemudian profesionalnya apa, ya. Ya, jadi karena tindakan Bupati Bantul itu tidak begini-begini sehingga dia tidak proporsional. Kemudian profesional karena dia tidak melakukan ini. Ya, begitu ya. Ditambahin Ya, Bu. asas proporsionalnya karena apa? Profesionalnya karena apa? Anda kan mendalilkan dua nih, asas proporsionalitas dengan profesionalitas. Ya. Apa tuh yang menyebabkan Anda menyatakan bahwa Bupati Bantul tidak proporsionalitas? Sesuai pemikiran Anda saja. Ya. Ini boleh. Sebelumnya di pemerintahannya sebelumnya di Yogyakarta itu tidak ada surat Teguran-teguran atau ataupun sanksi-sanksi, apa ya? ya. Nah, oke. Ya, atau sanksi-sanksi. Anda sebutkan aja di situ, ya. Oh, siap, Melanggar Bu. asas proporsionalitas, ceritakan bahwa asas proporsionalitas itu ini kan melanggar asas proporsionalitas karena selama dia bertugas di Menteri tidak pernah ada gini. Jelaskan Ya, dulu di situ. ya. Dan melanggar asas profesionalitas yang gini. Kok tiba-tiba Bupati Bantul mengeluarkan SK gini, ya? Begitu ya. Diuraikan sedikit, ditambahin, nanti dipikirkan mau mengatakan apa di situ, kenapa dia proporsionalitas, kenapa dia profesionalitas. Ya. Siap. Oke. Lanjut. Ini hak. Maksud saya kalau untuk posita, yang penting acuannya ada dua, alat ujinya undang-undang dan asas umum pemerintahan yang baik. Atau asas umum pemerintahan yang baik kalau di undang-undang Peratun boleh dia melanggar undang-undang atau asas umum yang baik atau kedua-duanya undang-undang dan asas umum pemerintahan yang baik. Monggo. Kalau Anda hanya menyebutkan dia asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar nggak masalah. Itu tidak masalah. Ya. Begitu. Kalau Anda menyatakan itu melanggar dua karena ada undang-undang KKN juga di situ disebutkan ya enggak masalah juga. Jadi intinya itu semua terserah. Dalam ini terserah, yang penting pegang kata kunci yang dipegang adalah melanggar peraturan undang-undang, peraturan perundang-undangan dan strip atau asas umum pemerintahan yang baik. Ya, paham ya, Mas? Ya, Bu, paham, Bu. Ya, oke, lanjut ke bawah. Permohonan penundaan bahwa objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019 sehingga terdapat keadaan mendesak. Bahwa apabila surat objek sengketa dilaksanakan, maka penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tun. Bahwa oleh karenanya penggugat diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat agar objek sengketa sampai perkara quo berkekuatan hukum. Jadi kalau yang pertama ini bahwa objek sengketa ternyata akan dilaksanakan.
objek sengketa telah dilaksanakan kayaknya ini. Ternyata akan dilaksanakan, yang jelas telah dilaksanakan ya itu kan. Kalau tanggal 26 Desember kan dia udah dilaksanakan itu, ya. Ternyata sebutkan aja objek sengketa apabila dilaksanakan. Nggak usah disebutkan tanggalnya. Maka objek sengketa apabila dilaksanakan oleh tergugat, maka penggugat sudah kehilangan hak-hak kepegawaiannya. Gitu aja. Apabila objek sengketa apabila dilaksanakan oleh tergugat, maka penggugat dong sudah kehilangan semua hak-haknya sebagai PNS sehingga penggugat sebagai tulang punggung keluarga, mungkin begitu bisa, sehingga penggugat sebagai tulang punggung keluarga tidak bisa lagi memberikan nafkah tulang punggung keluarga tidak bisa lagi memberikan nafkah ya. Tidak bisa lagi tulang punggung keluarga tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada keluarganya gitu, memberikan nafkah kepada keluarganya gitu. Ya, sampai situ saya. Ya. Dan jadi itu lagi gitu saja. Ya. Petitum masuk ke petitum. Petitum atau tuntutan dalam penundaan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan penggugat dalam pokok perkara atau sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Bantul nomor 736 tahun 2009. Tentangnya ada. Jadi copy paste aja yang ditulis di depan objek sengketa itu harus sama di sini. Yang objek sengketa di depan kan ada tadi di halaman pertama kan ada objek sengketa. Siap, itu copy paste pindahkan ke situ supaya jangan salah-salah ketik. Siap. Ya. Nah, nanti begitu lanjut nanti gitu ya. Ini enggak usah dulu, nanti Anda perbaikin aja. Ya, ini objek sengketa ini di copy paste pindahkan ke sini. Ya. Nah, mewajibkan tergugat
Halo, Ya, Bu. maaf, mati lampu di tempat saya, Mas. Oh, siap, Bu. Mati listriknya. Oh, Siap, Bu. Bu Diana mati listrik. oh iya Bu, nggak. Makanya kok putus. Gitu. Wifi saya mati. Ini terpaksa pakai wifi-nya HP. Netring gitu. Alhamdulillah bisa nyambung lagi pakai wifi HP. Ya, lanjut ya Mas. Jadi menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tadi copy paste aja yang di atas ke bawah. Siap, Bu. Kemudian mewajibkan tergugat untuk mencabut copy lagi yang tadi ya, Siap. yang copy paste tadi objek sengketa. Ditambah nomor 4-nya bukan menghukum, masih nomor 4 ada ketik di bawah lagi di nomor 4 dari 736 enter. 736 enter. Oke, di situ nomor 4. Memerintahkan nomor 4 itu Mas, bikin nomor 4. Halo, nomor 4. Memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi atau tergugat untuk merehabilitasi. Nama penggugat atau memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi garis miring mengembalikan hak-hak penggugat seperti keadaan semula. Ya. Mengembalikan hak-hak penggugat seperti semula. Oke. Baru nomor 5-nya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Karena ini perkara kepegawaian. Ya, hormat kami kuasa penggugat. Kuasa hukum saja, tidak perlu penggugat lagi. Penggugat garing kuasa hukum, langsung aja kuasa hukum penggugat. Surya Wiatmoko SH. Itu sudah. Oke. Nah, gitu. Nanti baikin sendiri ya. Kalau kita menunggu mengetik kan agak lama makan waktu. Nanti Siap, Bu. perbaikin sendiri. Oke. Siap. Sudah, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Bu Diana, saya kembalikan untuk yang ini dulu. Silakan. Halo. Oke. Iya, lanjut. Terus kalian ada yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan surat kuasa dan surat gugatan? Mumpung masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Silakan. Baru kasus posisi 1 ya. Iya. Silakan. Yang dua Bu, yang belum yang 1. Oh, yang kedua, yang 1 yang belum. Oke. Jadi untuk yang milih posisi kedua tadi seperti tadi ya, yang sampai berbumai itu diperbaiki gugatannya maupun surat kuasanya. Mudah-mudahan mengikuti ini dengan yang akun ya. Ini panjang ini ceritanya. Iya. Panjang, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Iya. Masih ada waktu ya untuk memperbaiki gitu. Tapi kalau tidak ada untuk kasus posisi yang kedua, Ya, atau yang ke satu mungkin barangkali ada yang mau nge-share untuk posisi kasus yang pertama. Ya, yang kepegawaian udah, yang kasus tanah silakan kalau ada yang mau. Saya mau yang kasus tanah, Bu. Ya, silakan. Siska ini yang bisa. Bagaimana? Bisa nge-share, Bu. Sebentar biar Bu Siska. Kan hostnya Bu Siska ini, saya nggak bisa juga. Oh, gitu. Hostnya Bu Siska. Oh. Bu Siska. Siapa ya tadi yang mau? Udah. Elizabeth. Oke, Elizabeth, monggo. Ya. Lumayan ya, 2 jam lebih. Iya ya Bu, hampir 2 jam ini. Menarik ya. Itu baru gugatan loh. Aduh, gawat ya. Apa sudah terlihat? Sudah Mbak, monggo ya. Monggo, silakan. Kasus posisi 1, perihal gugatan. Untuk kop suratnya Yogyakarta 5 Desember 2020 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta di Jalan Raya Jatin nomor 66 Modalan
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55198. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Agus Wijaya, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Braga nomor 3 Bandung, pekerjaan buruh harian, domisili elektronik aguswijaya99@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada nama Toto S.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat berkantor di Jalan Jati nomor 3 Bantul, Yogyakarta, domisili elektronik totolawfirm@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap nama jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tempat kedudukan Jalan Ring Road Timur, Manding Trirenggo, Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sampai di sini nanti disamakan, ini sudah sama dengan yang tadi, mau pekerjaan advokat berkantor di Jalan Bantul itu boleh-boleh saja, atau dipindahkan alamat berkantor di Toto Law Firm gitu kan, di jalan apa gitu ya, yang ini di bawah pekerjaan nanti disamakan seperti yang tadi atau bagaimana ya, begitu ya. Iya. Ya, di sini nanti pekerjaan baru kan alamat atau beralamat gitu. Nanti kantor apa, law firm-nya jalan apa, ya, gitu ya. Kantor apa, jalan apa. Nanti tambahin gitu. Lanjut aja dulu, nanti ditambahin. Ya, udah sama. Oke, lanjut. Baik, oke. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor, ya betul. Ya. Berdasarkan memberikan kuasa lagi, memberikan kuasa kepadanya kok ada di situ. Oh, ini belum dihapus, Bu. Oh, ya, oke. Ya. Iya, sampai situ saja. Itu sudah benar. Oh. Benar, Mbak, itu. Berdasarkan surat kuasa nomor itu, benar, sudah benar. Iya. Sengketa. Sertifikat hak milik atas tanah, kok bisa gitu? Sertifikat hak milik langsung nomor, atas tanahnya tidak perlu. Ya, nomor. Iya, boleh begitu, boleh ya, mau lengkap juga boleh. Lanjut, tengah waktu. Silakan. Penggugat baru mengetahui objek sengketa atas nama Melani, istri dari penggugat, tertanggal 18 Januari 1980 adalah milik Budi yang merupakan pembagian warisan orang tuanya tahun 1995. Ketika Budi memperlihatkan sertifikat tanah nomor 102 tanggal 18 Februari 1998 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Coba bentar, kalimat ini aja. Bahwa penggugat baru mengetahui objek sengketa atas nama Melani, istri dari penggugat. Kok bisa? Bukan, Melani bukan istrinya. Iya. Jual beli suami istri nggak boleh. Iya, ini bukan. Jadi bukan ini. Jadi ini bukan begini kalimatnya. Bahwa penggugat baru mengetahui objek sengketa atas nama sertifikat, langsung aja sertifikat nomor ini sudah stop, warisan ini tidak ada. Saya katakan kemarin, jangan menyinggung masalah warisan karena itu kewenangan peradilan umum. Oke? Ketika ini, nah, bahwa penggugat baru mengetahui objek atas nama Budi, ketika Budi memperlihatkan sertifikat, ya itu, ya, memperlihatkan kepada penggugat, memperlihatkan sertifikat nomor kabupaten ini kepada penggugat tanggal berapa di sini di bawah Yogyakarta, kepada penggugat.
Kapan? Tanggal kapan? Tanggal 1 Oktober, Bu. Nah, lihat soalnya ya, lihat soalnya ya. Ya, Bu. Benar nggak? Siapa yang baca Benar. soalnya? Saya nggak buka ininya. Oktober 2020, Bu. Oke. Nah, Oktober 2020. Ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi sama yang kasus yang Mbak Agustin tadi selah ya. Ini harus ada strip lagi di bawah 2020, kasih strip. Nah, kasih strip ya. Bahwa penggugat ya mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan sesuai soal ya. Iya, Bu. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul bla 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 bla. Ada kan di soal tanggal berapa, nomor surat berapa. Dijawab tanggal berapa, nomor suratnya berapa. Ada di situ di soal. Ya. Bahwa penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bantul tanggal berapa dan dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal berapa. Sebutkan lagi di situ. Baru strip lagi ke bawah, buka strip baru, bahwa penggugat mengajukan banding administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal berapa. Banding administrasinya kantor wilayah, Bu, bukan Iya, kantor wilayah Pak. Kantor wilayah Kabupaten Bantul, pertanahan, kantor wilayah pertanahan, bukan Kabupaten Bantul, kantor wilayah pertanahan Provinsi DIY. Pertanahan Provinsi DIY. Tanggal berapa? Di soal, lihat di soal ya. Lihat di soal tanggal berapa dan dijawab. Nah, nanti ketik sendiri dan dijawab oleh kepala kantor wilayah kantor pertanahan, kepala kantor wilayah kantor pertanahan DIY ya, tanggal berapa? Ikutin 25. soal. Hah? 25 Oktober. Pokoknya ikutin itu ya. Pokoknya ikutin itu, tidak perlu saya diksi tapi tahu maksudnya. Paham ya? Iya. Nah, baru kemudian gugatan diajukan pada tanggal 5 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal berapa? Tanggal berapa didaftarkan, anggaplah tanggal berapa gitu ya. Sebisa kalian lah. Yang jelas di atas dari upaya banding administrasi. Banding administrasi dijawab tanggal 25, berarti mungkin tanggal ini tanggal 5 Desember, berarti didaftarkan mungkin tanggal 5 Desember juga. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 5 Desember 2020. Misalnya begitu ya. Nah, baru berdasarkan pasal 55, oke, bisa disebutkan ya. Nah, terhitung baru mengetahui pada tanggal ini tidak perlu lagi disebutkan. Jadi sampai di bunyi pasal badan atau pejabat tun oleh karena gugatan diajukan, banding administrasi diterima tanggal berapa yang terakhir itu? Tanggal berapa tadi? Tanggal 25, jawaban banding diterima tanggal 25 Desember 2020 dan gugatan diajukan tanggal 5 Desember 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 5 Desember 2020, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peratur. Begitu kalimatnya yang di akhir setelah ini ya. Ini kan berdasarkan undang-undang ini nomor ini isi bunyi pasalnya ya. Iya, Bu. Ya, baru di situ di bawahnya disebutkan nah, bahwa dari jawaban kantor wilayah tanggal
tanggal berapa? 25 Desember ya? 25 berapa? Tanggal berapa? Kantor wilayah soalnya. Dijawab 25 Nah, Oktober, Bu. 25 Oktober. Kemudian penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepanitraan tanggal 5 Desember. Menjawab, kantor wilayah menjawab surat penggugat tanggal menjawab banding administrasi penggugat tanggal menjawab banding administrasi penggugat tanggal 25 Oktober 2019. Nah, dan penggugat mengajukan dan gugatan penggugat terdaftar di kepanitraan PTUN tanggal berapa itu? Anggaplah tanggal 5 Desember 2020. Di soal 7 Desember, Bu, didaftarkan di kepanitraan Oh, iya, PTUN oke. tanggal 7 Desember. 7 Desember, oke. 7 Desember 2020. Maka masih dalam tenggang waktu sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Peraton. Bagaimana, Bu, setelah dalam tenggang waktu? Sebagaimana? Masih dalam tenggang waktu sebagaimana pasal 55. Pasal 55 Undang-Undang Peraton. Pak, ya. Undang-Undang Pengadilan Keputusan Wilayah. Ya, terus lanjut. Kerugian, kepentingan penggugat yang dirugikan. Nomor 1, bahwa orang atau badan hukum perdata Oke. dapat mengajukan. Lanjut aja, nggak usah dibaca. Terus bahwa penggugat nomor 2-nya dibaca. Merasa dirugikan. Baca, Mbak. Bahwa penggugat merasa dirugikan karena penggugat adalah pemilik atau menguasai sesuai dengan alat bukti surat keterangan tanah dalam kurung SKT nomor 8 garis miring SKT garing 20008 atas nama Melani pada tanggal 18 Januari 1980 dengan pembayaran lunas. Ini kepanjangan, Mbak ya. Karena kita mau membicarakan masalah kepentingan saja. Jadi kepentingan ini poinnya saja bahwa misalnya gini, bahwa penggugat merasa dirugikan karena dengan adanya sertifikat atas nama Tuan Budi ya menyebabkan penggugat bisa di sini bahwa penggugat merasa dirugikan karena penggugat pemilik betul bisa begini bahwa penggugat merasa dirugikan karena penggugat adalah pemilik SHM berapa tadi pemilik SHM yang kemudian bertumpang tindih bisa disebut ini pemilik SHM berapa si Pak Tuan Agus Wijaya kan ada sertifikatnya juga kan ada sertifikatnya ya nah bahwa penggugat di sini bisa disebutkan gini, bahwa penggugat adalah pemilik sertifikat nomor berapa? Dulu gitu ya, pertama itu. Ini nomor 2 nih di ini dulu. Bahwa penggugat adalah pemilik sertifikat nomor ini yang terletak di jalan apa? Yang rumahnya Agus Wijaya ini. Ya. Bahwa penggugat adalah pemilik sertifikat nomor berapa dia punya itu. Tuh, lihat soalnya nanti ya. Begitu ya. Kalau mengetik kan lambat ya. Nanti lihat soalnya. Ya. Sertifikat nih atas nama ini nih. Agus Wijaya. Yang Agus Wijaya ini disebutkan pemilik sertifikat nomor berapa atas nama Agus Wijaya
yang diketahui kemudian bertumpang tindih dengan sertifikat nomor 102 ya atas nama Tuan Budi dalam kurung objek sengketa. Dengan sertifikat atas nama Tuan Budi. Sebutkan aja nomor berapa sertifikat objek sengketa dalam kurung objek sengketa. Nanti dalam kurung nomor berapa? 102 terus ya. Nanti ketik sendiri dalam kurung objek sengketa. Ya. Nomor 4-nya, itu nomor 1 di atas ini enggak usah, nomor 2-nya ini enggak usah dihapus. Ini jadi nomor 2 yang tadi. Oke, dihapus. Ya, itu jadi nomor 2. Kemudian nomor 3-nya. Nomor 3-nya ya. Penggugat telah mengajukan Nah, permohonan. itu enggak usah. Itu tidak perlu. Jadi langsung nomor 2. Nomor 3, nomor 3-nya bahwa nanti pindahkan aja itu ke bawah dulu, pindahkan ke bawah dulu. Bikin nomor ya, nomor 3. Bahwa dengan adanya tumpang tindih sertifikat ini merugikan penggugat karena penggugat mau menjual tanah tersebut. Atau memindah tangankan itu. Nah, boleh. Atau memindah tanah tersebut menjadi terhalangi. Nah, ya. Bahkan atau bisa juga atau bahkan penggugat mau memanfaatkan tanah Mengeluarkan biaya banyak itu disebutkan nggak Bu dalam bisa, proses itu? harus. Penggugat juga untuk Sudah mengeluarkan biaya banyak untuk mengurus proses itu tanah jual itu belinya. boleh ya kan. Nah, menjadi terhalangi bahkan penggugat tidak bisa, langsung aja tidak bisa memanfaatkan tanah. Bahkan penggugat bukan mau ya, tidak bisa memanfaatkan tanah. Tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut. Cukup begitu saja, tidak perlu yang bagaimana ya. Mau ditambahin yang kayak Mbak Agustin bilang tadi, biaya proses yang dikeluarkan banyak, itu monggo, terserah. Novi Bu, maaf Bu, Novi. Mbak Novi ya? Mbak Novi ya, suaranya mirip. Jadi yang nomor 45 yang di bawah ini dihapus dulu. Saya jadi gatel pengen menghapus. 45 ya Bu? 45 dan seterusnya itu. Terus itu. Terus ya, stop situ. Sampai situ, stop, hapus. Ini kalau mau tambahan biaya itu bikin lagi yang nomor 4. Bahwa akibat adanya tumpang tindih ini biaya yang dikeluarkan oleh penggugat menjadi banyak. Dalam pengurusannya. Dalam pengurusan sertifikatnya. Atau pengurusan apa ya? Proses. Sertifikatnya bolehlah. Ya. Gitu ya. Nah, sehingga sesuai nomor 5-nya, oleh karena bahwa karena itu sebagaimana hal di atas, maka penggugat
merasa dirugikan? Sebagaimana pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Kalau ada yang mau sholat maghrib, monggo silahkan tinggalkan saja ya. Silahkan ditinggalkan saja. Ya. Nah, lanjut sudah. Banyak banget ini yang mau share ini, chat mau ini ya. Tapi kayaknya tidak bisa terlayani semua. Jadi saya mohon ini diperhatikan, nanti dirubah sendiri sama dengan ini, sesuai dengan ini ya. Tidak mungkin saya tayangkan satu-satu, waktunya sudah berapa jam kita. Ya Bu Diana ya. Iya Bu, betul. Ini banyak chat ini yang minta ditayangkan. Jadi saya harap Sudah dengan mewakili Bu ya, satu. maksud sudah. saya itu mewakili salah satu ini sudah selesai semua gitu. Yang lain bisa ngikutin ya. Betul. Begitu ya. Oke. Nah, posita dan alasan gugatan. Coba posita dan alasan gugatan. Jadi apa yang alasan gugatan? Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau ini dikatakan bertentangan, saudara mendalilkan ini bertentangan dengan perundang-undangan ya. Nah, kalau mendalilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini ya, PP nomor 24 tahun 97, yang mau dimasalahkan apa? Yang rangkaian kegiatan, ya kan? Rangkaian kegiatan yang untuk memberi kepastian dan sebagainya. Ini coba naikkan ke atas. Ini menyalin kan ya? Ke bawah, Maksud saya ke bawah. Pasal 1.1 ini Anda menyalin toh? Iya Bu, Ya, menyalin isi pasal ya Bu. menyalin pasal. Sebaiknya tidak perlu menyalin pasal, ya. Boleh menyalin pasal boleh, tapi ada faktanya. Jadi fakta dulu disebutkan, ya kan, bertentangan. Boleh kalau begini, objek sengketa bertentangan dengan peraturan PP nomor 24 tahun. Faktanya mana? Coba turun ke bawah. Faktanya di bawah Bu, Oke, setelah undang-undang baru. Panjang sekali undang-undangnya. Ini sebenarnya bisa disingkat. Iya, Mana yang faktanya? Bahwa faktanya bingung menurut ngambil peraturan pasalnya tersebut, Bu. Ini Bu. bahwa faktanya sedikit sekali faktanya, seharusnya faktanya yang banyak. Bahwa faktanya menurut peraturan tersebut, berarti nulisnya kan bahwa keputusan bla 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 bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Iya. berlaku dengan uraian bla 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 gitu langsung aja ya Bu. Iya, kalau enggak bertentang fakta dulu. Fakta dulu begini, bahwa dalam menerbitkan surat keputusan ya objek sengketa ya, tergugat tidak melakukan misalnya pengukuran, ya kan, tidak melakukan cek fisik, yuridis, fisik tidak sesuai dan sebagainya. Nah, tindakan dari tergugat tidak melakukan cek fisik ini bertentangan dengan PP nomor ini pasal 3132 misalnya begitu ya. Nah, cek fisik kan data fisik ya. Nah, ini kan pasal 3132. Begitu. Ya. Jadi tergugat tidak melaksanakan bunyi pasal 31 dan 32 PP nomor 24 tahun 97 misalnya. Begitu. Tapi faktanya uraikan dulu. Jadi ini kebalik. Fakta dulu diuraikan, atau boleh juga ini sih seni ya. Boleh juga undang-undangnya duluan, tapi habis itu fakta juga bisa. Tapi diakhiri nanti di bawahnya setelah ini ya, oleh karena tergugat tidak melaksanakan pengukuran atau cek fisik data dan fisik, maka tindakan tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 pasal 7 gitu ya. Gitu. Ada konklusinya, ada kesimpulannya di situ. Paham Mbak ya yang mengetik ini? Coba Elizabeth. Paham Bu. Ya. Oke. Oke. Boleh begini, boleh juga. Tapi ada faktanya dibanyakin, dijelaskan faktanya. Kenapa? Apa nih tindakannya ini yang tidak sesuai? Ya. Iya Bu.
Bingung Nah, ambil pasalnya, Bu. ngambil pasalnya ya. Nggak apa-apa. Kalau memang mau yang mana? Namanya dalil, ya kan? Dalil kalian boleh aja mencantumkan pasal yang mana nih yang bertentangan. Ya dia tidak melakukan apa? Menurut kalian dia tidak melakukan cek data fisik maupun data yuridisnya tidak sama. Harusnya BPN melakukan kantor pertanahan melakukan cek fisik atau datang ke lokasi atau bagaimana. Nah, itu tidak dilakukan ya. Jadi bertentangan dengan PP nomor 24 tahun 97. Nah, kalau mau 2, naik ke bawah lagi, Mbak. Itu nanti diatur sendiri ya, kalimatnya ya, diatur sendiri. Nah, kalau mau 2, asas umum pemerintahan yang baik, asas apa nih yang dilanggar? Jangan banyak-banyak. Kalau ini kan terlalu Asas banyak nih. kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum cukup 1 saja. Bisa. Tapi jelaskan dulu asas kepastian hukumnya apa. Nah, oke, ini ya. Asas kepastian hukum begini. Nah, kenapa dia disebut tidak memberikan kepastian hukum? Karena dengan terbitnya sertifikat ini 102 yang bertumpang tindih dengan punya si penggugat, ya kan? Dengan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penggugat, ya kan? Ketidakpastian hukum menyebabkan keraguan-raguan bagi penggugat, menyebabkan penggugat menjadi sertifikatnya ada 2 yang berganda sehingga menyebabkan terjadinya persoalan ini. Ini kan ketidakpastian hukum ya, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum, ya kan? Ya, jadi ada tumpang tindih ini munculkan di asas bertentangan dengan asas kepastian hukum. Tidak profesional juga. Kenapa? Kenapa kantor pertanahan Kabupaten Bantul menerbitkan sertifikat atas Budi, padahal sudah ada sertifikat atas nama Agus Wijaya di atas tanah itu. Artinya kan dia tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Itu juga bisa, ya. Ada 2 asas, kepastian hukum, profesional, atau macam-macam asas-asas itu yang tadi disebutkan yang banyak tadi. Tapi tidak perlu panjang-panjang gini, yang banyak gini. Ya itu, ini kan banyak nih yang disebut sekali. Ditulis itu Oh, Bu, isi teorinya. Tapi Anda cukup menyampaikan di bawah bahwa dia misalnya itu teori. Tapi kan boleh itu hak ya, tidak masalah. Tapi ada di sini faktanya. Faktanya tadi yang itu tumpang tindih yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak profesional, begitu. Ya. Nah, baru yang kemudian permohonan penundaan. Nah. Bahwa objek sengketa telah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1998 sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan sertifikat hak milik atas nama Agus Wijaya nomor 5 tanggal 6 April. Ya, jadi bukan begitu. Jadi istilahnya begini, bahwa penggugat memohon untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa karena objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena objek sengketa atas nama Tuan Budi masih diragukan entah apa atau kerugian menyebabkan kerugian yang besar bagi si penggugat kalau objek sengketa itu dilaksanakan, ya. Kerugian itu tidak akan bisa tergantikan apabila dilaksanakan, maka kerugian dari pihak penggugat akan semakin besar. Ya, tulis aja begitulah ya, untuk keadaan yang sangat sulit dikembalikan seperti keadaan semula. Jadi artinya kalau itu dilaksanakan terlebih dahulu menyebabkan kerugian besar bagi penggugat. Jadi istilahnya itu aja disebut di dalam penundaan alasan dari pasal 67, alasan yang mendesak. Ya, dilaksanakan itu merugikan penggugat. Ya, itu di situ nanti karang sendiri untuk permohonan dari petitum ke bawah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah sertifikat. Ini nanti objek sengketanya di copy paste ke sini ya. Tadi kan ada jalannya, ada apanya, harus sama di sini menyatakan batal atau tidak sah. Mewajibkan tergugat untuk mencabut saja, tidak mencoret. Itu mencoret dari register tidak perlu itu, ya. Mencabut sertifikat nomor sekian
ikutin tadi penulisan objek sengketa di atas, menghukum tergugat sebagai biar perkara. Oke, itu sudah petitum tuntutannya. Nah, ada satu hal yang perlu ditambah sebenarnya, ya, pada saat di atas yang di awal ya, ini untuk semua. Tadi saya belum melihat uraian tentang katun, kewenangan mengadili. Di kedua gugatan ini yang diajukan tadi belum ada mengenai katunnya, pasal 1 angka 9-nya. Ya, seharusnya disebutkan di bawah objek sengketa ini atau di bawah objek sengketa ini tenggang waktunya bisa di Romawi 2, itu terserah, bisa selera. Taruh dulu kewenangan PT UN di sini. Objek sengketa, 1 Romawi objek sengketa, 2 kewenangan PT UN. Di situ kalian menguraikan bahwa sertifikat ini konkret, ada, nyata. Terus ditujukan kepada Tuan Budi. Final itu juga kan ya, Bu? Iya, gitu. Final dan mengikat itu diuraikan. Ya? Paham ya? Iya, Bu. Nah, itu diuraikan. Jadi sertifikat itu diuraikan. Demikian juga dengan kepegawaian tadi. SK itu ditujukan kepada Muhammad Fadli, ya kan? Itu jelas individual. SK-nya sudah tetap pemecatan. Ada bentuk SK-nya konkret, individual, dan final. Mempunyai akibat hukum karena sudah tidak ada lagi si Fadli itu mendapatkan gaji. Ini juga mempunyai akibat hukum dengan adanya sertifikat Tuan Budi menyebabkan terjadinya tumpang tindih sehingga Tuan si Agus ini kan Agus Wijaya ini tidak bisa menjual tanahnya atau memindah tangankan tanahnya, kan begitu. Ya, jadi diuraikan sedikit pasal 1 angka 9 Undang-Undang TUN. Diyungtokan ke pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya? Paham? Paham, Bu. Ya, paham ya? Bu. Ya. Paham, Bu, paham. Ya, paham ya? Karena dua-dua gugatan tadi saya belum melihat itu. Ya, belum melihat itu. Tolong dimasukkan di satu poin. Di satu ini kan angka Romawi. Sisipkan di antara monggo mau habis kepentingan, mau sebelum tenggang waktu, monggo. Ya, dimasukkan di situ. Oke? Oke, Bu. Ya. Sip, semua sudah paham? Iya. Ya, saya kembalikan ke Bu Diana. Bu Diana, monggo Bu Diana. Udah habis suaranya ini. Iya. Saudara sekalian, ini mungkin untuk pertemuan pada hari ini mungkin cukup sampai di sini gitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 7 dan 8 Agustus, ya, hari Sabtu dan Minggu. Bu Mei, bulan Agustus nanti sudah mulai Sabtu Minggu, Bu. Bu Mei sudah di Semarang? Sabtu Minggu aja ya kalau mau ya. Iya, ya. Jadi rencananya Sabtu Minggu, gitu kan? Nanti untuk jamnya monggo fleksibel, Bu Mei nanti misalnya menyesuaikan saja nanti. Nanti kita rembuk lagi untuk jamnya mungkin gitu. Tetap Sabtu Minggu 7-8 Agustus ya saudara sekalian. Untuk jamnya nanti dan link Zoom-nya nanti kita share di grup. Gitu saja ya, fleksibel ya. Karena ya gitu fleksibel aja nggak apa-apa. Ibu Mei nggak usah pagi ya siang, pas sore nggak apa-apa Ibu. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Jadi saudara sekalian mungkin pertemuan hari ini sudah sampai sekian. Minggu depan persiapan kita membicarakan topiknya mengenai dismissal proses dan tentang persiapan ya Bu ini Mei. saya minta maafkan Bu ya, ini ke Bu Mbak siapa ini yang ngechat ini di chat, kita nggak bisa tayangkan satu-satu ya, dia ngechat saya ya, ini yang minta ditayangkan ada ini Mbak siapa ini? Siapa? Ini Mbak siapa? Ya Salma siapa ya? Minta maaf karena memang tidak ada waktunya kita menguraikan satu-satu yang tadi sudah bersama saja sama soalnya kan. Oke. Sudah, makasih Bu Dian. Yang penting sudah paham ya saudara bagaimana cara membuat gugatan. Seperti tadi sudah ada contohnya dari 2 kasus tadi gitu ya, sehingga bisa diperbaiki sesuai dengan pilihan kasusnya masing-masing ya. Jangan lupa besok uploadnya paling lambat jam 23 ya, hari Minggu ya, jam 11 malam ya. Itu untuk tugas yang gugatan sama surat kuasa. Okay?
kita bagi saat minggu depan ya. Nanti untuk informasi lebih lanjut akan kami informasikan lewat grup ya, grup WA kita yang litigasi itu. Mungkin itu saya sampaikan untuk Bu Mai. Terima kasih Bu Mai, sudah 2 Ya, Bu sudah Mai. kemalaman. Iya, Bu Diana. Kita bertemu di Zoom meeting pada sore hari ini sampai malam hari ini. Terima kasih perhatian saudara. Mungkin Mas ya Bu. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Bu. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Maisaro dan Bu Diana. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Ya ya. Bu, izin live ya Bu. Nggih, Bu. Baik, Bu. Oke, monggo. Nggih.